Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najma Fatika Sari dari kelas 12 MIPA 3 nomor presensi 22. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika, yaitu menentukan titik berat suatu benda. Video ini saya tujukan untuk memenuhi ujian praktik mata pelajaran fisika SMA Negeri 7 Semarang tahun 2021. Praktikum ini saya lakukan dengan tujuan untuk menentukan letak titik berat bidang dua dimensi dengan menggunakan konsep dinamika rotasi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah beban tetap yang akan tergantung, benang, statif atau batang penggantung yang akan saya gunakan di sini yaitu gagang pintu. Kemudian kertas duplek atau kertas bekas. Di sini saya menggunakan kertas bekas roti. Kemudian kertas milimeter blok, jarum pentul, penggaris atau mistar, lem kertas, spidol yang warna-warni, dan cutter atau gunting. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memotong kertas duplek dengan bentuk tertentu yang terdiri dari dua bidang yang berbeda. Di sini saya sudah menggunakan kertas bekas kardus roti yang akan saya potong menjadi dua bagian, yaitu yang pertama bagian 1 berbentuk persegi panjang dan bagian 2 berbentuk segitiga. Persegi panjang dengan ukuran 5 x 10 cm. Sedangkan saya akan buat segitiga sebagai bangun kedua dengan panjang alas 5 cm dan tinggi 5 cm. Selanjutnya kita buat dulu titik-titiknya, kita buat kerangkanya, kemudian kita tarik garis dan akan kita potong. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengaitkan benang pada statif dengan beban menggantung di bawahnya. Yuk kita gunakan gagang pintu sebagai alat statifnya. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tusuk salah satu bagian tepi kertas. Dan kemudian kita kaitkan kepada gagang pintu tadi. Kemudian kita taruh benang dan kita kaitkan. Setelah terjadi seperti ini, kita tandai dua titik yang dilewati oleh benang. Kemudian kita ganti yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi 5 titik. Sudah ada 5 garis dari hasil kesetimbangan 5 titik yang sudah saya uji tadi. Setelah sudah jadi, bangun ini bisa kita tempel ke kertas milimeter blok. Setelah itu kita tempelkan bangun ke kertas milimeter blok, pas kepada sumbu X dan sumbu Y. Ini sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah kita harus menentukan sumbu X0 dan Y0-nya dengan cara menarik garis dari perpotongan 5 garis yang sebelumnya. Kemudian kita tarik dan akan ketemu sumbu X0 dan sumbu Y0-nya. Kemudian kita tarik sumbu X0 dan Y0-nya. Dan kemudian sumbu koordinat Y. Kemudian kita hitung secara perhitungan matematis. Dan
bandingkan hasil koordinat perhitungan dengan hasil menarik garis-garis tadi dengan rumus X0 dan Y0. Sekarang kita harus memasukkan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan pada percobaan kali ini dan memasukkannya ke dalam tabel pengamatan. Setelah itu saya akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Yang pertama, mengapa garis perpotongan pada kertas duplek tersebut dibuat 5 garis atau lebih? Andaikan 2 garis saja, bolehkah? Jelaskan. Jawabannya, andaikan memang hanya 2 garis saja, itu boleh-boleh saja. Di sini kita menggunakan 5 garis atau lebih agar keberadaan titik berat semakin teruji dan agar terlihat lebih jelas titik potongnya. Yang kedua, dapatkah praktikum ini diterapkan pada benda berdimensi 3? Jelaskan. Jawabannya tidak, karena pada praktikum ini hanya dapat diterapkan pada benda yang berdimensi 2, karena pada titik ini membutuhkan perpotongan garis pada bidang. Yang ketiga, adakah perbedaan letak koordinat titik berat sistem benda dari 2 cara ini? Jelaskan. Jawabannya ada, namun perbedaannya hanya sedikit atau tidak signifikan dan masih bisa ditolerir. Dapat berbeda dikarenakan saat pengukuran menggunakan penggaris yang setengah milimeter atau mungkin bisa juga ada gangguan angin dan kurang jelinya penglihatan atau kurangnya ketelitian pembaca. Yang terakhir kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum menentukan titik berat kali ini adalah yang pertama, titik berat adalah titik keseimbangan sempurna atau sebuah pusat distribusi berat. Pengukuran titik berat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan percobaan dan perhitungan. Di mana percobaan dilakukan dengan prosedur kerja, sedangkan perhitungan dapat dilakukan dengan cara mencari koordinat X dan koordinat Y menggunakan rumus di mana koordinat tersebut merupakan titik berat. Apabila ada hasil percobaan dan perhitungan yang berbeda, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor seperti gangguan angin dan kurangnya ketelitian penglihatan saat melakukan percobaan. Terima kasih, sekian praktikum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.